told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Turnamen Kovo Cup 2024 Putri tinggal menghitung hari, tepatnya akhir September ini. Red Sparks dijadwalkan melakoni pertandingan pertama melawan IBK Altos pada Senin tanggal 30 September tahun 2024. Daftar pemain di skuad IBK Altos musim ini sedikit berbeda dengan masuknya beberapa pemain baru. Di antaranya, setter asal China, Shin Tong-chen, kemudian, opposite asal Ukraina, Victoria Danchak. Ada pula middle blocker Lee Jo-ah yang didatangkan dari Pink Speeders, tim yang mengagalkan upaya Red Sparks ke Grand Final Liga Voli Putri Korea musim lalu. Nama lainnya yang tidak asing di kalangan fans Red Sparks adalah Lee So-young. Pasalnya, musim lalu pemain berposisi outside hitter itu membela Red Sparks sekaligus memegang ban kapten klub asal Daejeon tersebut. Lee So-young diikat IBK Altos kontrak selama 3 tahun dengan gaji 8,1 miliar rupiah per tahun. Laga Red Sparks vs IBK Altos di KOVO Cup 2024 menjanjikan duel Megawati Hangestri vs Lee So-young. Mengutip dalam laporan media Korea Naver, IBK mengumumkan pada 15 April lalu bahwa outside hitter Lee So-young menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan 700 juta won. Kemudian middle blocker Lee Jo-ah juga sepakat kontrak 3 tahun dengan total gaji 400 juta won. Dalam laporan Naver yang lain, gaji yang diterima Lee So-young tidak serta-merta langsung menyentuh 700 juta won per tahun. Bayaran yang sudah pasti didapatkan atlet 29 tahun itu adalah 450 juta won, atau setara dengan 5,2 miliar rupiah dengan opsi bonus 250 juta won, atau 2,9 miliar rupiah. Masih mengutip media yang sama, jumlah yang akan didapatkan Lee So-young dalam kontrak 700 juta won adalah gaji tahunan sebesar 450 juta won dan tambahan 250 juta won. Lee So-young diproyeksikan bakal jadi pemain penting IBK Altos musim 2024-2025 setelah finish di peringkat kelima pada klasemen akhir Liga Voli Korea 2023-2024. Pasalnya, Lee So-young dipercaya sebagai kapten Red Sparks pada musim lalu dan membawa tim ke babak playoff untuk pertama kalinya sejak 7 tahun. Bersama Red Sparks, Lee So-young bermain 26 kali di regular season. Ia mencatat persentase serangan sukses sebesar 37,95% dengan kontribusi 215 poin. Kami bangga IBK mengakui kemampuan dan nilai kami. Saya akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik di setiap momen dan musim kompetisi mendatang dengan membantu tim, ujar Lee So-young dikutip dari MK Sport. Lee So-young, yang sebelumnya menjadi simbol kekuatan dan ketenangan di Red Sparks, kini membawa pengalaman dan kepemimpinan barunya ke IBK Altos. Setelah pindah ke klub tersebut, Lee diharapkan mampu membawa dampak signifikan, tidak hanya melalui performa di lapangan, tetapi juga dalam membangun mental tim. Pertemuan dengan mantan klubnya, Red Sparks, tentunya akan menjadi ajang emosional bagi Lee. Banyak yang menantikan bagaimana dirinya akan berhadapan dengan tim yang pernah ia pimpin. Pertandingan ini menjadi menarik karena dua bintang voli wanita akan berhadapan, Lee So-young, mantan kapten Red Sparks yang kini membela IBK Altos, dan Megawati Hangestri Pertiwi, pemain andalan Red Sparks. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Termasuk Megawati Hangestri,
Kovo Cup 2024 dihiasi terciptanya dua sejarah baru. Turnamen pramusim sebelum digulirkannya Liga Voli Korea 2024 per 2025, menjadi ajang uji coba diperkenalkannya kartu hijau. Kovo Cup 2024 untuk sektor putri mulai menggelar pertandingan tanggal 29 September dan menyajikan grand final pada tanggal 6 Oktober mendatang. Sebanyak 8 tim akan berjibaku di Kovo Cup 2024. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang diperkuat Megawati, resmi tergabung di grup B bersama Hwaseong IBK Altos, Incheon Hankook Life Pink Speeders, dan satu klub undangan asal Jepang yakni Aran Mare Prestige Yamagata. Namun ada yang menarik dari Kovo Cup 2024 yang perlu diulas dalam ajang tersebut, di mana ada perubahan regulasi yang dilakukan Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO. Sang pemangku kepentingan merubah aturan dengan memperbolehkan setiap tim yang berpartisipasi menurunkan semua pemain, termasuk legion asing. Regulasi ini baru diperkenalkan pada Kovo Cup edisi 2024. Karena dari yang sudah-sudah, turnamen pramusim ini hanya boleh diikuti oleh pemain lokal. Tujuan dari perubahan aturan ini ialah setiap tim dapat lebih cepat melakukan adaptasi permainan dan chemistry antar pemain. Sebab dengan diketoknya aturan ini, 8 tim Liga Voli Korea 2024 per 2025 akan lebih siap berjibaku menghadapi musim baru. Ini artinya, Megawati juga menjadi bagian dari sejarah ini, sebab untuk kali pertama regulasi pemain non-lokal diberlakukan pada turnamen bentukan KOVO. Pevoli berjuluk Megatron ini menjadi Pevoli Indonesia pertama yang bermain di Kovo Cup. Lalu sejarah apa lagi yang tercipta pada turnamen bola voli di Korea Selatan tersebut? Dalam laporan media di negeri Ginseng, Naver, Kovo Cup menjadi ajang diperkenalkannya Green Card alias kartu hijau. Wasit akan memberikan kartu ini kepada pemain yang dianggap menjunjung tinggi fair play dan sportivitas dalam sebuah pertandingan. Akan tetapi pemberian kartu hijau ini tidak seperti kartu kuning atau kartu merah di mana kartu tersebut diberikan kepada pemain langsung setelah kejadian pelanggaran. Kartu hijau diberikan kepada pemain selesai peluit akhir pertandingan. Jadi seorang pemain tidak bisa menerima kartu hijau lebih dari satu kali dalam sebuah pertandingan. Tetapi dalam sebuah pertandingan bisa lebih dari satu pemain yang memperoleh kartu hijau. Di akhir musim, pemain yang paling banyak mengoleksi kartu hijau akan mendapatkan hadiah. Sebagai contoh, jika sebuah tim melakukan challenge berupa net touch atau block touch, tentu akan memakan banyak waktu karena perlu melakukan review. Sedangkan jika seorang pemain mengakui melakukan touch entah itu dalam netting ataupun block, maka penghematan waktu pertandingan dapat dilakukan. Pemain inilah yang nantinya memperoleh kartu hijau. Kovo Cup 2024 akan menguji penggunaan green card yang memang diperkenalkan FIVB sejak tahun lalu. Jika dirasa efektif, maka penggunaannya bisa diterapkan pada kompetisi resmi. Belum diketahui apa hadiah kepada tim dengan jumlah pemain paling banyak memperoleh green card di Kovo Cup 2024. Namun jika mengacu pada ajang Volleyball Nations League, VNL, tahun 2023, tim dengan koleksi kartu hijau terbanyak memperoleh hadiah di akhir musim mencapai $30.000 US atau sekitar 455 juta rupiah.